Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Fasilitator Ibu Rosiana dan pengajar praktik Bapak Muhammad Ahdar. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan coaching bersama Pak Wahid dengan Bapak Supiani. Pada kesempatan ini saya berperan sebagai pengamat. Pada kesempatan ini kami akan melakukan praktik coaching bersama saya Muhammad Alwi dan pada kesempatan ini saya berperan sebagai pengamat dan rekan saya Bapak Wahid sebagai coach dan Bapak Supian sebagai coaching. Baik Bapak Wahid, nanti ada 3 kegiatan pada kegiatan praktik coaching ini. Yang pertama adalah pra-supervisi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca percakapan. Baik, saya selaku observer akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bapak Wahid. Ya, siap. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak berkaitan dengan coaching hari ini dan biar sebagai coachnya dan si Pak Supian sebagai coachnya. Bagaimana atau apa kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan, Pak? Ya, kompetensi coaching kali ini yang ingin saya kembangkan itu Pak, yang pertama tentang kehadiran penuh otomatis ya, terus mendengarkan secara aktif, memahami coach yang ingin disampaikan seperti apa. Nah setelah itu baru nanti mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coach agar permasalahan yang disampaikan coach tadi bisa ketemu solusinya. Gitu. Terima kasih Pak. Kemudian kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang Bapak ingin kembangkan, Pak? Kalau 3 tadi itu kan utama Pak ya, cuma yang lebih utama lagi ini mungkin ke pertanyaan berbobot tadi Pak. Nah, karena itu lebih yang akan menggali si coach tadi untuk lebih menceritakan dan nanti diarahkan supaya bisa menemukan solusinya tadi Pak. Jadi kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot tadi. Kemudian juga Pak Wahid, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai nanti kira-kira apa Pak? Jadi indikator pencapaian tadi kan setelah pertanyaan berbobot sudah disampaikan. Nah indikator keberhasilan berarti nanti di akhir nanti berharap si coach tadi bisa menemukan solusinya. Jadi ketika kita melakukan pembicaraan kepada coach tadi secara tidak sadar atau secara langsung, nanti si coach bisa menemukan jawabannya sendiri atas permasalahan yang telah disampaikan. Baik, terima kasih Pak Wahid. Ya. Keterangan dan jawaban, dan sekarang saya persilahkan Bapak Wahid dengan Bapak Supiani untuk melakukan coaching. Siap. Terima kasih Pak untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak Supiani. Pak Supiani sendiri gimana? Baik. Alhamdulillah sehat Pak Wahid. Cuman gimana Pak? mengganggu Kak Pak hari ini Pak? Alhamdulillah ini kebetulan lagi istirahat, lagi santai. Iya. Saya kalau memang Bapak ada waktu mau ngobrol-ngobrol sedikit lah Pak, 5-10 menit. Siap. Atau 15 menit lah Pak. Siap. Monggo silakan. Saya ada sedikit permasalahan Pak, betul Mas. Gimana Pak? Saya melihat perbedaan yang signifikan tentang prestasi akademik siswa saya di kelas 2.
Jadi ada siswa yang cepat sekali menangkap materi, mengerjakan tugas, tapi ada yang lambat, lalu ada ketimpangan secara signifikan. Jadi itu yang ingin saya cari solusinya hari ini, Pak. Jadi untuk tujuan obrolan kita hari ini menemukan solusi apa tadi, Pak? Tujuan saya mau ngobrol hari ini sama Pak Wahid, moga-moga aja dengan obrolan kita hari ini, Pak, ya, saya bisa menemukan solusi agar siswa saya kebutuhan belajarnya terakomodir semua, tidak ada ketimpangan maupun yang cepat dalam menangkap pembelajaran dan yang lambat dalam menerima pembelajaran, Pak. Jadi di kelas Pak Supiani ini kan jumlah muridnya berapa, Pak? Lumayan banyak, Pak. Nah, 30 ya, 30 siswa. Saya pun juga merasai seperti itu ya. 30 siswa otomatis kan nggak mungkin semua siswa tadi kemampuannya up semua, Pak, ya. Apakah Pak Supiani sudah memetakan, Pak, siswa-siswa tadi yang kata Pak Supiani tadi sudah dipeta-petakan dan mungkin sudah dibagi kelompok-kelompoknya tadi, Pak? Sementara ini belum sih, Pak. Saya kalau ngasih tugas itu biasanya satu untuk semua. Jadi satu tugas untuk seluruh anak, maksudnya seperti itu, Pak. Jadi saya belum memetakan, oh ini anak kemampuannya kurang, ini sedang, dan ini perlu tambahan pembelajaran. Jadi belum, Pak, ya? Belum, Pak. Oh iya, Pak Supiani sedikit mau tahu juga saya. Ketika Pak Supiani melakukan proses pembelajaran, sebelum proses pembelajaran itu dimulai, ada nggak, Pak, motivasi tadi kan yang diberikan siswa kepada siswa gitu, motivasi apa gitu kan sebelum proses pembelajaran tadi, misalnya Pak Supiani cerita apa gitu kan, sehingga motivasi tadi muncul dari dalam diri siswa. Ada seperti itu, Pak? Sebenarnya ada, Pak, yang saya lakukan motivasi siswa itu untuk lebih giat belajar, tapi saya belum konsisten melakukannya, Pak. Belum konsisten melakukannya. Sehingga anak yang jadi masalah kendalanya ini, anak yang kemampuannya tinggi itu merasa bosan dengan materi pelajaran yang tingkatannya sudah mereka kuasai. Kalau saya beri yang lebih tinggi lagi, saya kasihan sama anak-anak yang kemampuan di bawah. Nah, terus bagaimana cara Pak Supiani tadi merancang kegiatan belajar yang dapat mengakomodasi tadi tuh, yang kan anaknya banyak nih, 30 tadi ya? Nah, itu bagaimana Pak Supiani bisa merancang? Saya Pak, saya ada membaca-baca referensi itu, kebetulan buka-buka YouTube tentang pendidikan, baca-baca artikel. Ternyata ada satu pembelajaran yang bisa mengakomodir kebutuhan belajar siswa yang beragam. Nah, saya akan mencoba metode itu nanti di kelas saya, Pak. Jadi setiap siswa itu rencananya akan saya kasih materi sesuai dengan kemauan dan minat mereka. Gitu, Pak. Istilahnya dengan pembelajaran diferensiasi itu, Pak, ya. Oh, betul sekali, Pak. Ya, itu istilahnya, Pak. Diferensiasi. Bagus, Pak. Bagus. Nah, selama proses pembelajaran tadi, Pak Supiani sudah melakukan ini apa namanya, penilaian formatif selama proses pembelajaran? Penilaian formatif ada sih, Pak. Ada. Tapi itu tadi saya belum konsisten melakukannya setiap hari. Dan itu rencananya harus saya konsistenkan, karena kalau tidak ketimpangan anak saya akan semakin jauh dalam pembelajaran, Pak. Dampaknya sangat besar, Mas. Yang kemampuan tinggi, dia akan merasa bosan dan mengganggu temannya, Pak. Jelas. Nah, terus kan tadi Pak Supiani ingin melakukan ini apa namanya, Pak? Pembelajaran berdiferensiasi. Nah, rencananya itu kapan itu, Pak?
Kalau Secepatnya, boleh tahu, Pak. secepatnya. Minggu depan saya sudah mulai, Pak. Mulai standby ya. Ya, standby. Berarti nanti Pak Supiani akan melakukan pembelajaran yang sudah ini Pak, apa namanya, mengakomodasi ini apa namanya, kebutuhan siswa tadi Pak ya. Betul. Misalnya Pak Supiani ada sudah membagi empat macam, berarti empatnya tadi akan diberikan gitu Pak ya. Iya, iya. Nah, nanti sebelum saya menerapkan juga saya akan menggolongkan kemampuan mereka dulu, Pak, sesuai dengan pendidikan yang saya terima pas ada pelatihan kemarin juga kebetulan. Nah, ada tentang masalah pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Lalu saya akan mencoba menerapkan itu dengan mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan dan minat bakatnya, Pak. Sudah minat bakatnya tadi ya. Iya. Bagus Pak Supiani. Langkah apa nanti yang ingin Pak Supiani coba lakukan untuk meningkatkan pembelajaran diferensiasi tadi Pak? Langkah-langkah pertama mungkin saya akan melakukan asesmen awal lagi. Ya, asesmen awal juga. Asesmen awal lagi, di situ saya akan mengetahui minat siswa apa, kemudian kemampuan akademiknya tergolong yang sedang, tinggi, dan rendah. Nah, kemudian siapa yang bisa membantu dia belajar di rumah secara psikologis emosi. Nah, pada saat itu nanti akan saya membuat kelompok-kelompok kecil di dalam kelas sehingga saya bisa merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak masing-masing, Pak. Begitu rencananya, Pak. Iya, luar biasa, bagus Pak Supiani. Nah, itu tadi sudah. Nah, sekarang apa yang Pak Supiani butuhkan atau dukungan seperti apa supaya pembelajaran yang Pak Supiani rancang tadi, yang pembelajaran diferensiasi tadi bisa terlaksana dengan lebih baik Pak Supiani? Saat ini dukungan yang saya butuhkan adalah kalau ada workshop pelatihan, saya siap mengikutinya. Kemudian bentuk dukungan dari rekan-rekan sejawat untuk saling berkolaborasi itu juga sangat penting, Pak, untuk menerapkan pembelajaran agar siswa bisa terpenuhi kebutuhannya. Nah, bagus Pak Supiani, luar biasa nih Pak Supiani. Nah, sekarang terkait dengan komitmen, tadi kan sudah Pak Supiani jelaskan termasuk dengan dukungan tadi. Nah, sekarang komitmen Pak Supiani nih dalam melaksanakan rencana tersebut nanti, rencana pembelajaran diferensiasi tadi, komitmennya seperti apa? Iya, Pak. Komitmen saya melihat perkembangan siswa saya saat ini yang jauh sekali ketimpangan akademiknya, dan itu berdampak dengan sikap dia di kelas, mengganggu temannya karena merasa bosan udah apa. Jadi komitmen saya harus secepatnya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak, agar bisa memenuhi kebutuhan pembelajaran mereka. Mungkin yang cepat akan saya beri pengayaan, dan yang lambat akan saya beri tambahan waktu untuk belajar lagi, Pak. Jadi apa namanya yang sudah Pak Supiani tadi jabarkan, berarti kira-kira dari pembicaraan kita ini ada nggak Pak solusi yang didapat gitu dari pembicaraan kita ini? Alhamdulillah dengan obrolan kita hari ini, Pak, saya merasa senang sekali. Akhirnya apa yang saya cita-citakan, ingin merubah anak mendapat pelajaran merata, akhirnya saya temukan solusinya pada hari ini, Pak. Alhamdulillah, ya. Semoga nanti rencana Pak Supiani tadi bisa berjalan dengan baik dan nantinya bisa meningkatkan hasil belajar siswa tadi, Pak ya. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya untuk obrolan hari ini. Sama-sama Pak Supiani. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahid dan terima kasih kepada Pak Supiani sudah melakukan praktek coaching dengan sangat baik, luar biasa. Ada beberapa catatan dari saya. Yang pertama, dari 3 kompetensi dalam praktek coaching tadi, untuk secara khusus Pak Wahid kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sudah dilakukan dengan luar biasa. Dan juga dalam percakapan coaching ini kita menggunakan alur tirta, kemudian ada 4
ada 4, antara tujuan tercapai kemudian identifikasi masalah, kemudian melakukan niat baik beberapa masalah, dan juga untuk rencana aksi tadi juga sudah dilakukan dengan baik. Dan terakhir adalah tanggung jawab dan atau komitmen, itu memang benar-benar harus dilakukan, dan itu tadi semuanya terlaksana dengan baik. Nah, selanjutnya Pak Wahid, ini saya ingin bertanya kembali, kira-kira apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikatornya ketercapaian pengembangan yang diinginkan atau dilakukan kembali pada saat praktek coaching bersama Bapak Supiani tadi. Ya, untuk selanjutnya yang ini yang sudah berjalan, saya masih memang merasa kurang maksimal ya Pak ya, terutama tadi kan tujuannya bisa memberikan pertanyaan berbobot, tapi saya merasa ini masih kurang maksimal sekali. Nanti berharapnya ketika melakukan praktek coaching lagi, itu tadi saya bisa meningkatkan lagi yang ini Pak, mengajukan pertanyaan berbobot tadi. Tadi di situ saya sudah terlihat melakukan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Adapun indikator atau pencapaian dan kompetensi itu spesifik tadi adalah mengenai memberikan pertanyaan berbobot. Jelaskan indikator sudah tercapai di mana Bapak yang sudah tercapai sebagai Bapak ya, apa yang kita ingat? Dari indikator pencapaian dari yang sudah dilakukan tadi, salah satunya tadi kan fokusnya mengajukan pertanyaan berbobot tadi Pak, yang berharap tadi Coach Pak Supiani bisa menemukan solusinya. Dan alhamdulillah di akhir obrolan kita tadi sudah saya tanya, alhamdulillah Pak Supiani bisa menemukan solusi atau rencana nantinya untuk siswa tadi, yaitu melakukan pembelajaran diferensiasi salah satu tadi. Nah, itu salah satu indikator keberhasilan. Berarti tadi Pak Supiani sudah bisa menemukan solusinya sendiri dari coaching ini Pak. Dan terima kasih Pak. Selanjutnya kira-kira yang ingin dikembangkan selanjutnya apa Pak? Yang ingin dikembangkan selanjutnya selain pertanyaan berbobot, membuat pertanyaan berbobot, mengolah kata dengan baik Pak. Jadi ketika coach menyampaikan masalahnya atau bercerita masalahnya, kita kan harus mendengarkan ya Pak ya. Ketika kita mendengarkan, otomatis kita menyampaikan apa yang diutarakan coach. Nah, situ kita harus benar-benar atau baik dalam mengolah kata tadi, sehingga ketika proses pembicaraan itu nyambung Pak. Nah, itu yang ingin lebih saya tingkatkan. Dan selebihnya lagi otomatis ketika nyambung, berarti kan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi yang harus kita baiki lagi. Jadi ada dua itu Pak. Baik, luar biasa Pak. Terima kasih Pak Wahid dan kepada Pak Surya, Pak Supiani atas praktik coaching alur cerita yang sudah dilakukan bersama pada kegiatan dan ini. Dengan terima kasih atas kesempatan, dan semoga dan waktu dapat kita berjumpa kembali. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, demikian percakapan coaching yang dilakukan oleh Bapak Wahid bersama Pak Supiani pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.